Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Para jamaah, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Istiqomah. Jadi Permata Mansion, Bojong Sari, Depok, Jawa Barat, yarhamukumullah. Hari ini Ahad tanggal 16 Agustus bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal tahun 1448 Hijriah. Kita ada di malam kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan negara kita ini, negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang toto titi tentrem kerto raharjo gemah ripah lo jinawi. Dan para pahlawan yang berjuang merebut kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang paling indah di sisinya, dan kita bisa meneruskan perjuangan para pahlawan mengisi kemerdekaan dengan betul-betul merdeka. Ya, kita ini harus mengaku sudah merdeka selama 81 tahun. Di ruangan ini tidak ada yang waktu itu ikut menjadi saksi sejarah 45 tahun atau 81 tahun yang lalu kan. Ini kayaknya sudah pada meninggal semua. Di ruangan ini nggak ada ini. Ya, jadi kalaupun ada itu mungkin sudah nggak bisa ngomong kan. Ya, sudah 81 itu sudah ini. Baik, kita akan lanjutkan bacaan kita tentang a'mamuhu wa ammamuhu wa ammatuhu, paman dan bibi-bibi Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW, sampai pada yang ketiga, Abu Thalibin, halaman 101. Ya. Jadi Abu Thalibin wa ummuhu Fatimatu bintu Amri bin Abid. Paman beliau itu antara lain namanya Abu Thalib, dan inilah bapaknya Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali dengan Kanjeng Rasulullah itu kakak beradik sepupu. Jadi kakak sepupuan gitu ya. Nak tua kalau di kampung kami menyebutnya. Jadi saudara sepupu. Ibu kandung dari Abu Thalib namanya Fatimah bintu Amr ibnu Abid. Di mana Fatimah bintu Amr ibnu Abid ini wahia Ummu Abdillah, ya, abi Rasulillah. Ya, wahia Ummu Abdillah ini ibunya yang namanya Fatimah tadi adalah ibu dari Abdullah, di mana Abdullah itu ayah Rasulullah SAW. Jadi nyambung dari sisi kanan dan kiri, ya, masih dekat. Waqad dhalla sallallahu alaihi wasallam fi kafaratihi mundu an kana minats tsaminah min umrihi hatta kabur. Ada di bawah pengasuhannya sepeninggal kakek beliau kan, kemudian kepada paman beliau. Kakek beliau Abdul Muthalib wafat. Lalu sebelum kakeknya tentu ayah beliau wafat dulu. Nabi masih dalam kandungan. Diasuh kakek beliau berapa tahun begitu. Lalu pada tahun ke-8
Sejak tahun ke-8 dari umur Kanjeng Rasul, beliau diasuh oleh Abu Thalib. Ini yang akan diceritakan ini. Paman beliau itu kakak atau namanya bapak kandung Sayyidina Ali. Jadi adalah Rasulullah dalam kafalahnya, pemeliharaannya, perlindungannya sejak angka minas saminah, sejak usia beliau tahun ke-8 min umri, dari usia beliau, hatta kaburo, sampai dewasa. Sampai dewasa, ya dewasa itu 20 tahun, bisa 25 tahun, pokoknya hatta kaburo. Wakana, dan adalah Abu Thalib itu yudafi'u 'anil Rasuli sallallahu alaihi wasallam difa'an balighan min mu'aridati kufari Quraisy. Ini paman beliau yang namanya Abu Thalib itu sangat melindungi Rasulullah, dan beliau selalu menolak atau usaha keras untuk jangan terjadi apa-apa. Makanya dafi'u 'anil Rasul itu Allah melindunginya, betul-betul melindungi, daf'an balighan atau difa'an balighan, sebagai sebuah upaya kuat, ya, sebagai sebuah difa itu menolak bahaya. Jadi apapun yang akan terjadi pada diri Rasulullah berupa bahaya-bahaya itu akan dilindungi oleh paman beliau namanya Abu Thalib. Min mu'aradati kufari Quraisy, antara lain berupa penolakan atau berupa serangan orang-orang kafir Quraisy. Jadi begitu, beliau selalu menjaga Kanjeng Rasulullah dengan penuh. Jadi makanya dalam doanya Rasulullah sampai ketika Khadijah wafat, disusul dengan paman beliau yang namanya Abu Thalib ini wafat, beliau mengalami satu peristiwa yang disebut dengan Amul Huzni. Amul Huzni itu tahun kesedihan. Sampai dalam doa yang pernah diungkap di majlis yang sama ini, beliau mengatakan ilaman takiluni, ya, kepada siapa lagi ya Allah Engkau akan mempercayakan amanahnya kepada orang yang orang itu mampu melindungiku. Kalimat ilaman takiluni itu, ilaman takiluni, kepada siapa lagi Engkau akan mempercayakan amanahnya supaya orang itu melindungi aku. Sampai mengatakan ila ba'idin yatajahamuni au ila qaribin malaktahu amri. Apakah kepada orang yang ada di tempat jauh seperti Taif sekarang ini, di mana mereka menyiksa saya seperti ini, di mana mereka melempari batu sampai saya berdarah-darah seperti ini, tempat jauh yang saya sangka akan merespon dengan baik, au ila qaribin, atau tempat dekat yaitu Makkah, tempat saya lahir, tetapi malak tahum amri, Engkau telah memberikan kekuasaan kepada mereka untuk selalu menyiksaku, ya. Jadi beliau sedihnya luar biasa, tetapi terus beliau menyebut itu doanya itu doa munajat Rasulullah yang tidak pernah diungkap lagi kecuali dalam suasana ini, ya. Jadi beliau dalam doanya sangat serius itu, ya. Jadi paman beliau yang sangat melindungi Rasulullah itu namanya Abu Thalib, dan putranya menjadi ya bukan hanya sahabat tetapi juga menantu, bahkan dzurriyyah Rasulullah ya dari situ. Kalaupun sekarang masih ada yang
nyambung nasabnya kepada Rasulullah ya dari jalur Ali bin Abi Thalib, karena memberi istri putri beliau yang namanya Fatimah Az-Zahra dan putranya dua Hasan dan Husain, keduanya telah tiada, tetapi sebelum wafat itu, sebelum terbunuh, sudah punya keturunan, sehingga kalaupun ada habaib yang nyambung, betul-betul nyambung nasabnya itu bisa dari Sayyidina Hasan, bisa dari Sayyidina Husain. Itu. Jadi seperti itu. Itu paman beliau namanya Abu Thalib. Gitu. Ya, kita mengenal karena sering menyebut namanya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi ini Abu Thalib ini paman beliau. Lah, yang keempat paman beliau namanya Abu Lahab. Nah, ini paman yang geblek. Ya. Kenapa? Namanya diabadikan dalam Quran. Ya. Diabadikan dalam Al-Quran. Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib enggak, Abdullah juga enggak. Ya. Nah, Abu Bakar juga enggak. Hanya ada isyarat-isyarat tertentu mengenai kemuliaan akhlak Abu Bakar digambarkan di dalam satu ayat tentang Nabi, ya dikatakan ahaduma fil ghar gitu ya. Jadi salah satunya yang ada di dalam gua itu ya Abu Bakar. Orang tahu semua itu. Tapi namanya nggak ada. Sekalinya ada yang disebut namanya, yang sedeng, karena betul-betul melawannya Nabi itu luar biasa. Tapi Abu Lahab ini juga ya mengenaskan kan meninggalnya. Kemarin sudah diceritakan mengenai itu ya. Nah ini Abu Lahab ini kita baca, ya kita baca ya jangan sampai terlalu benci ya. Ya memang kalau kita benci ya pasti orang benci Nabi ya. Nah, jadi ini Abu Lahab wa ummuhu Linun ya, Lina binti Hajir. Ini bahasanya Lina atau Layyinun ya. Mungkin Layyinun ya. Layyina binti atau bintu Hajir ya, jadi Layyina binti Hajir. Sumia Abu Lahab bin li isyraq wajhi. Diberi nama Abu Lahab karena memerah, mukanya itu merah, apalagi lagi marah. Jadi Lahabin itu memang menyala-nyala ya. Wa kunniyatu Abu Atabah. Kunniyahnya ya, kunniyah itu kalau kita julukan ya, ada julukannya Abu Atabah. Nabi Muhammad kunyahnya Aba Nu'man ya, atau Abul Qasim. Abul Qasim itu kunyah Rasulullah SAW karena putra beliau antara lain bernama Qasim. Itu kan ada selawat dustur ya, yang Abil Qasim gitu. Nah, Abil Qasim itu Rasulullah SAW. Ya. Nah, kalau Abu Lahab kunyahnya Abu Atabah. Wasmu nama aslinya Abdullah Uzza. Ya, hambanya berhala namanya Uzza. Ya, yang disebutkan afara'aitumul Lata wal Uzza. Jadi dia pemilik atau penyembah berhala bernama Uzza, Abu Lahab itu. Wa huwa kafirun binafsil Quran. Ini jelas-jelas kafir dalam nas Al-Quran, surat Al-Lahab gitu ya. Wa kana min asyaddihim mu'aridatan lid-da'wah al-islamiyah. Beliau atau bukan beliau, dia. Kalau beliau itu orang terhormat. Kalau kepada maling jangan beliau, kepada copet jangan beliau, kepada orang yang tidak terhormat apalagi Abu Lahab ini jangan ngomong beliau. Beliau hanya untuk orang yang terhormat. Dia gitu. Syukur-syukur bajingan itu gitu. Jadi kalau untuk orang yang tidak terlalu itu dia saja, bukan beliau. Kalau beliau itu orang yang dihormati. Saya
Mohon keikhlasan membaca surat Al-Fatihah. Putra guru kami Mu'alim Syafi'i Hadani, putra terakhirnya namanya Iwan Musyafa, Haji Iwan Musyafa meninggal. Kemarin saya takziah ikut juga memakamkan walaupun terlambat karena harus khutbah dulu, dan insya Allah husnul khotimah karena meninggalnya habis sholat isya. Tidak wirid belum selesai, istrinya masih wirid jadi makmum awalnya, lalu beliaunya nyandar di sofa gitu. Cuman ini mau saya sadarin nggak bisa. Nyandar itu kemudian bablas, istrinya lagi wirid isya, habis sholat isya malam Jumat. Nah, Rasulullah mengatakan man mata yaumal jumu'ati laqad khuffifa. Barang siapa yang meninggal di hari Jumat, malam Jumat, itu akan Allah ringankan azabnya. Mudah-mudahan termasuk min ahlil jannah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wahwa kafirun binasil Quran. Abu Lahab itu jelas kafir menurut teks Al-Quran. Wa kana min asyadihim, tadi termasuk orang yang sangat dahsyat perlawanannya kepada dakwah Islamiyah. Wa sabathul adasah faqatalathu. Ya. Diterpa apa ya namanya? Dia diterpa atau dikenai atau terkena musibah satu penyakit namanya adasah, yang akhirnya penyakit adasah itu membunuhnya. Kenapa? Diselepet sama ibu-ibu marah itu. Pernah saya ceritakan kan? Ada seorang ibu yang pembantunya disiksa sama Abu Lahab. Kenapa? Abu Lahab lagi geram-geramnya marah, hartanya habis untuk membiayai perang Badar, tapi kalah perang Badar itu. Hartanya habis untuk itu. Dan sudah pede aja pasti menang karena jumlahnya banyak. Nggak taunya Abu Sufyan lari terbirit-birit dari Mekah, dari Madinah, langsung ketemu sama Abu Lahab. Terus cerita gini, ini yang di luar nalar saya ini, Hab katanya. Kata Abu Sufyan, yang di luar nalar saya itu jelas-jelas saya lihat ada pasukan yang datang dari langit berkuda putih, pakaiannya pasukannya bajunya putih-putih semua. Lah pada saat Abu Sufyan cerita begitu, didengar kepada Abu Lahab, didengar sama seorang bernama Abul Harith. Abul Harith itu pembantu Abu budak. Itu nyeletuk, lupa kalau dia budak. Saking berimannya itu ya, lupa kalau dirinya budak, ngomong, wah ini pasti malaikat. Dia nyeletuk di antara para pembesar ngomong itu, yang marah Abu Lahab. Kamu tahu apa kamu? Tersinggung, dan itu begitu marah itu Abu Lahab ya bukan marah, wajahnya merah kan, untuk disiksa, terus diwajar, dikebukin macam-macam sampai hampir pingsan. Lah itu Abul Harith itu budaknya seseorang yang masih di Madinah, masih ikut perang. Yang ngetahuin peristiwa itu dihajar sama Abu Lahab istrinya. Kalau ada pembantu disiksa orang lain, itu sama juga menurut orang Arab itu sama juga menyiksa laki gua nih gitu. Itu sama juga yang nyiksa suami saya. Itu tanpa pikir panjang, dia kayak tiang kemah itu kayu kasar gitu, yang buat tiang kemah diambil, digebuk sekenceng-kencengnya di mukanya Abu Lahab. Wah, kemudian dia berdarah ya. Itu ya, akhirnya infeksi. Yang ini penyakit adasah ini
infeksi sampai matinya nggak hilang. Jadi begitu infeksi lalu yang lain-lain pada luka, pada pokoknya ada benjolan kayak bisul-bisul gitu di sekujur tubuhnya sampai baunya anyir. Orang pada nggak betah, ya sampai diusir Abu Lahab itu. Jadi ini mengenaskan betul. Makanya tadi wa asobathul adasatu faqatalathu. Ini kata-kata adasah ini satu penyakit. Bi fathid dali al-muhmalah. Di fathah huruf dalnya yang tidak bertitik. Kalau dal bertitik apa? Dal kan? Al-mu'jamah namanya. Kalau al-muhmalah tidak bertitik. Tuh orang Arab itu kalau mau memberi petunjuk begitu. Al-muhmalah yang tidak bertitik, kalau yang al-mu'jamah bertitik gitu. Jadi itu adalah basrotun tasyabbahal adasah. Jadi ini benjolan ya, semacam bisul yang menyerupai adasah tadi, menyerupai satu buah kalau kita mungkin kayak jengkol gitu. Jadi bisul kan begitu tuh sifatnya. Lalu tahruju fi mawadhi'in minal jasad. Itu timbul benjolan-benjolan seperti itu di sekujur tubuhnya, di berbagai tempat. Mawadhi'a ya minal jasad. Dalam berbagai tempat dari sekujur tubuhnya itu. Abu Lahab itu diserang penyakit begitu. Gitu. Min jinsit ta'un itu termasuk jenis penyakit ta'un. Ya, jenis wabah suka terjadi tapi agak jarang itu mendadak itu stres berat. Stres berat karena apa? Perang Badar kalah padahal duitnya habis. Itulah disinyalir Allah dari awal. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Harta dan upaya dia tidak akan membuat dia cukup. Malah akhirnya stres, kehilangan semua hartanya, termasuk kehilangan harga dirinya, dan akhirnya diserang penyakit yang begitu itu. Malu karena juga akhirnya meninggal, atau bukan meninggal, mampus. Meninggal bagus-bagus amat. Jadi mampus Abu Lahab karena kena penyakit adasah. Sampai dikatakan tadi taktulu sahibah. Dia itu bisa mematikan atau membunuh orang yang terserang penyakit itu. Gitu. Kalau kita penyakit ini ya mungkin kalau kita apa ya, oh itu penyakit gula akut, gula yang luka gitu, kan bisa meninggal juga tuh orangnya. Ya, jadi begitulah jenis penyakitnya. Tapi jangan menyebut penyakit gula orang itu pasti kayak Abu Lahab, jangan ya, nggak ada hubungan. Ini kebetulan saja satu jenis penyakit yang model begitu, luka-luka di sekujur tubuhnya, lalu sampai matinya. Ini ngomong mati atau mampus nggak apa-apa karena untuk Abu Lahab. Tapi untuk orang biasa yang baik-baik apalagi meninggal atau wafat gitulah ya. Apalagi para pahlawan itu harus yang telah gugur mendahului kita, gitu kan? Sampai ada gugur bunga ya, sampai ada himne pahlawan kan? Itu biasanya dinyanyikan. Besok kita nyanyi itu jam 10 ya, himne pahlawan ya. Wa kanat adatuhum ayyatajannabu jifataman matabiyah. Adat kebiasaan orang-orang Arab, setiap orang yang kena penyakit itu bangkainya dijauhkan dari masyarakat. Hina ya? Hina betul kan? Akibat apa? Akibat melawan Nabi, melawan kebenaran. Dakwah Nabi dicemooh, dakwah Nabi disepelekan, dikata-katain tabat anta ya Muhammad. Begitu kan awalnya, tabatlah kayak Muhammad, begitu kalimatnya. Bismillah. Memang celaka betul Muhammad. Hanya muti amlihada.
Jamak tani, jamak tam. Apakah hanya untuk ini kalian mengumpulkan saya di tempat yang penting ini? Seketika itu turun tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Begitu. Jadi seketika itu turun ayat itu, yang celaka malah kedua tangan dia itu. Ya, malah bukan hanya dia, wa mar'atuhu hammalatal hatab. Istrinya juga begitu, yang kerjanya bawa kayu bakar. Itu ada yang memaknai simbol dia sebagai provokator. Gitu. Mulutnya juga biasa itu kesana kemari nyundut masalah. Tukang kompor. Itu. Siapa namanya? Siapa nama istri Abu Lahab? Saya pernah ngasih sayembara itu waktu ceramah Maulid. Yang tahu saya kasih 100, ada yang tahu saya kasih 100 harinya. Di Brebes, oh ternyata dia kiai lagi. Wah ya kiai tahu. Kalau kiai tahu namanya gitu. Siang tahu namanya Ummu Jamil. Oh ya bener saya. Namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil itu istri Abu Lahab yang wamra'atuhu itu. Itu kan begitu wamra'atuhu hammalatal hatab, tersinggung. Ini Muhammad apa-apaan, segala wahyunya, katanya wahyu saya dijelek-jelekin. Awas Muhammad itu. Awas kamu Muhammad. Dia ngambil batu bata, dimasukin di dasternya, di balik daster, dimasukin dasternya, lalu udah siap menyerang Nabi aja. Datang ke masjid. Nabi sedang berdua sama Abu Bakar. Begini, dengkulnya nempel. Beliau di sini, Abu Bakar di sini. Teriak-teriak. Woi Abu Bakar, mana Muhammad? Dalam batin Abu Bakar picek kan. Dalam batin begitu. Karena nyata-nyata jenggolnya nyatu, tapi dia gak lihat. Karena niatnya buruk. Gitu. Sudah membawa batu bata mau digamparin apa Muhammad itu? Mau jelas lakukan jenggolnya masih nempel sama saya, dia gak lihat. Itu kalau bukan Allah yang melindungi siapa? Udah siap tuh mau digamparin sama, karena dia tersinggung kalimat wamra'atuhu hammalatal hatab itu. Tapi dia nggak lihat. Sialan, nggak ada dia gitu. Pulang lagi ini. Nah yang ada cuma Abu Bakar, kata dia. Padahal Nabi di samping Abu Bakar persis sama jenggolnya masih belum kelihatan bergeser, masih nempel, tapi dia nggak lihat. Kenapa nggak lihat? Niatnya jelek. Coba niatnya mau ngasih lihat, ya, niatnya mau ngasih ya lihat gitu. Nah itu Mujamil tuh niatnya mau nggambarin Nabi pakai batu bata yang dibalik dasternya. Ibu-ibu itu kurang ajar juga itu. Ya jadi itu peristiwanya begitu ya. Jadi ini sampai ada YouTube-nya Arman ya, Arman masih nih. Nah, Arman tuh, saya suka ngeliatin sekali. Saya masih ada bang ya, masih ada kali ya YouTube itu bagus, banyak followernya itu. Itu juga pernah membuat konten tentang makamnya Abu Lahab. Katanya serem, suasananya serem. Karena memang dijauhi orang, matinya sakitnya enggak ada orang yang budayanya mereka begitu. Kalau sudah ada penyakit yang begini, ini nggak layak untuk dirawat, biar mampus saja. Jadi matinya karena begitu. Jadi inilah gambaran orang yang ya menentang dan menyusahkan tepatnya, menyusahkan. Ini orang yang diberikan oleh Allah begini, balasannya nyata. Tapi ada juga orang yang diberi istidraj oleh Allah, yang menentang Nabi tapi masih terus kaya raya, hebat luar biasa. Namanya siapa? Namanya Walid, anaknya Mughirah, Walid bin Mughirah. Itu yang disebutkan apa itu di dalam satu ayatnya itu. Yes, pokoknya dia itu banyak menentang Nabi. Jadi dakni waman khalaqtu wahida.
Itu dalam ayat Al-Quran ada kalimat da'ni wa man khalaqtu wahida. Ya. Sanasimhu al khurtum, ada kalimat begitu. Jadi da'ni wa man khalaqtu wahida. Wahai Rasulullah, tinggalkan saya. Allah berpesan begitu. Tinggalkan saya bersama orang yang memang saya ciptakan sendirian. Kamu gak usah mikirin orang yang begitu yang ganggu kamu, biarin saja. Saya yang urus, kata Allah. Dalam Al-Quran da'ni wa man khalaqtu wahida. Atau dharni kan dari wadaro ya daru. Dharni wa man khalaqtu wahida. Tinggalkan saya bersama orang yang saya ciptakan satu-satunya, memang begitu tuh orang. Ya. Di dalam satu ayat dikatakan dia orang yang anaknya hebat-hebat, hartanya melimpah. Kan namanya Walid, bapaknya Mughirah. Suatu saat ada orang yang hebat luar biasa, namanya Walid ini. Siapa dia? Khalid bin Walid. Gitu. Khalid bin Walid anaknya ini. Ya, tapi duriahnya, katakan keturunannya Khalid termasuk itu memeluk Islam dan membela Islam setelah terpaksa harus masuk Islam. Nah, kita kira-kira karena setelah Fathu Makkah itu kejadiannya itu, ya bersama Amr bin As, tokoh-tokoh besar itu, ya masuk Islam. Ya, jadi ini ada orang yang model Abu Lahab udah sial dunia akhirat itu. Gitu. Tapi ada orang yang model Walid bin Mughirah tetap kaya raya dia walaupun tentang Nabi, karena juga duitnya dia berseri. Ya. Nah itu anaknya juga sukses. Ya. Waktu itu perang Uhud menang karena apa? Siasat Khalid bin Walid. Mereka menang perang Uhud. Tapi begitu dia masuk Islam, dia menjadi singa padang pasir. Membela Islamnya luar biasa juga. Khalid bin Walid. Sampai kemudian saking hebatnya diputuskan orang, saking hebat dalam peperang pemburuan dan selalu menang gitu ya. Akhirnya pernah diberhentikan oleh Umar bin Khattab waktu beliau menjadi khalifah. Gitu. Diganti oleh Abu Ubaidah. Tapi Khalid, saya berperang bukan untuk Umar. Saya walaupun dipecat jadi khalifah, tetap saya mau berperang. Gitu. Jadi tetap dia. Ini Khalid bin Walid. Gitu. Nah, bapaknya namanya Walid, bapaknya lagi namanya Mughirah, Walid bin Mughirah. Orang Arab begitu, ada tahu nama. Kalau kita enggak asal ngomong Mbah Samroji bin Fulan, padahal baru 3-3 udah lupa namanya, nggak ngerti. Ya, ini jangan-jangan juga begitu. Mungkin Ustaz Adi sampai berapa apalnya di atas? Penting 5 gitu ya. Jadi ada yang hanya 2 langsung lupa, udah nggak ada. Itu bisa dipahami karena apa? Kita urut-urut juga nggak akan nyambung pada Rasulullah misalnya. Ya paling nyambungnya sama Hayam Wuruk kali, sama Tunggul Ametung kali. Nah, jadi kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, biasanya suka hafal mengenai nasab. Wa dzakara Muhammad bin Jarir At-Tabari fi tarikhihi, di dalam tarikh Imam At-Tabari, ya, anna adasata urhatun kanat al-arabu tasa'ama minha tatasa'amu minha. Adasah ini satu penyakit yang merupakan benjolan dan orang-orang Arab mencela atau menjauhi, sangat takut dengan penyakit ini. Wa yarawna annaha tu'addi asyaddal adawi. Ini atau tu'adda asyaddul aduwi. Ini biasanya diberikan pada orang yang sangat menentang. Dahsyatnya penentangan itu hanya ada penyakit begitu. Sudah dipercaya begitu oleh orang masyarakat Arab. Falamma sobat abalah bin taba'adathu binu banu. Ketika penyakit adasa ini menimpa Abu Lahab, maka Banu, seluruh keturunannya Abu Lahab itu taba'adathu, menjauhi, diisolir, diusir dari rumah. Sakit coba. Itu udah sakit, diusir.
lahir batin kan itu ya. Istrinya aja udah nggak mau itu gitu. Coba apa nggak sakit itu, udah sakit diusir. Waduh. Wa baqiya ba'da mautihi thalathan la yuqaribuhu wa la yuhawilu ahadun dafnahu. Bahkan setelah mampusnya ini Abu Lahab itu selama 3 hari tidak ada satupun orang yang mau mendekat. Gitu. Wala yuhawilu ahadun dafnahu, tidak ada satupun orang yang sanggup memindahkan jasadnya untuk dipendam. Makanya Arman itu nggak enak, suasananya nggak enak banget tempat ini ya, tempat kediaman itu. Mungkin ada jasad yang udah berpuluh-puluh tahun, beratus tahun yang lalu kan, tapi udah nggak enak di Mekah ya, di sekeliling Mekah lah ya, rumahnya Abu Lahab. Walamma khafu as-subah fi tarkihi, ya ketika mereka khawatir ya terhadap penyakit berikutnya kan nanti ada virus, ada segala macam, maka kemudian hafaru lahu hafrotan qodiban minhu, maka segera digali lubang yang dekat dengan jenazah bangkai dekat dengan bangkainya Abu Lahab gitu. Tapi kalau dengan Ustaz jangan ngomong gitu ya. Wah, itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Mari, kan dulu begitu anjurannya, jangan pakai bahasa selain bahasa Indonesia. Tapi kalau kita pakai ya bisa tersinggung. Kaum muslimin, muslimat, mari kita segera sholatkan bangkainya Pak Irfan, dah ada. Ya kan nggak patut ya. Masa bangkai sih? Ya paling nggak jenazah gitu ya. Nah, tapi ini untuk Abu Lahab ya bangkai aja lah. Jadi itu hafaru lahu hufratan qoriban min, jadi digali satu lubang yang dekat dengan Abu Lahab. Tsumma dafa'uhu fi tilka sakhrah fi tilka hufrah bi alatin tawilatin. Jadi demikian betul-betul digali, dan waktu mau masukkan kelak didorong-dorong pakai galah. Didorong pakai galah coba. Mirip kiri kan, tahu nggak kiri? Ada yang tahu kiri? Itu kiri itu udah anjing jelek mati, gitu. Jadi begitu gambaran orang jelek itu ya begitu. Ya kalau sekarang ya jelek orang jangan begitu ya, jangan kemudian biarin 3 hari ya dimakam-makamin, jangan, itu menyalahi syariat. Walaupun teroris misalnya tetap segera dimakamkan, gitu. Dosa semua itu satu kampung kalau sampai ada yang menunda-nunda. Kalau dulu kan memang karena tradisinya begitu, sampai 3 hari dan digali, akhirnya didorong-dorong kayak galah itu. Ya, nggak ada yang mau nyentuh. Ya. Maka kemarin waktu COVID pada takut sama jenazah orang ya. Orang jenazah masih takut juga. Ya, padahal kalau jenazah berarti kan sudah nggak ada virus. Tapi ya itu pada takut. Ya, jadi tsumma qadhafuhu bil hijarah min ba'idin hatta tawar. Malah kemudian dilempari pakai batu. Maksudnya batu atau ngurungnya jadi jauh, lempari sampai banyak orang tuh terhina, betul kan ya? Terhina ya. Mana diadanin, mana juga tidak dihadapkan kiblat ya, boro-boro mandiin juga kayak udah 3 hari baru begitu cara makaminya. Nah, dahsyat betul ya. Mudah-mudahan jangan sampai kita meninggal diginiin ya. Jelek banget, masya Allah ya. Ini meninggalnya mampusnya Abu Lahab kayak begitu. Gitu. Nah, ini berarti memang begitulah. Ya. Nah, kita lanjutkan yang kelima, paman beliau namanya Al-Harith. Tidak banyak cerita mengenai Al-Harith. Wa ummuhu Samurah bintu Jundub. Ibu kandungnya namanya Samurah bin Jundub, binti Jundub. Wa huwa akbaru auladi Abdul Muthalib. Ini paling sepuh, paling tua di antara putra-putra Abdul Muthalib. Namanya Al-Harith. Gitu. Wa bi kana yubna, dan disitulah Abdul Muthalib diberi apa? Kunyah, diberikan julukan
Abdul Harith. Bapaknya Harith, bapak anak pertama. Kemarin ada orang meninggal di kampung saya, itu namanya Pak Jindan. Taunya Jidan itu anaknya. Kalau dia sendiri namanya siapa? Jadi ada orang yang dikenal dengan nama anaknya. Itulah yang kalau lagi nelusuri nasab, lagi mencatat silsilah suka bingung. Loh, ini Jindan kok ternyata anaknya ini bukan anak bapaknya. Itu gitu. Jadi kuliah kadang-kadang membingungkan. Itu anak pertama yang kemudian menjadi, ya, istri saya pernah dipanggil Mama Alfan. Kenapa? Anak pertamanya Alfan. Gitu. Jadi begitu. Walam yudrikil Islam, dan tidak ketemu Islam. Ya, kemungkinan sudah meninggal sebelum Nabi alaihissalam diangkat. Walaupun pamannya paman paling sepuh, Pak Adu yang paling sepuh. Jadi tidak ketemu Islam, sudah meninggal. Lalu Az-Zubair, ini paman beliau juga. Ibunya namanya Ummu Abdillah. Walam yudrik, sama juga tidak sempat masuk Islam, tidak ketemu Nabi. Yang ketujuh, ini mungkin terakhir sebelum nanti dilanjut 8, 9 dan seterusnya. Jahlu, nama paman beliau atau bibi beliau ya. Bifathil jim, ja ya. Jahlu wasukunul hak, jadi jahl. Kalau itu jahal, Abu Jahal ada. Tapi itu jahl pakai hak. Ya. Wa ummu Hamzah. Ibunya namanya Ummu Hamzah. Ya, jadi Ummu Hamzah itu ibu kandungnya Jahl. Wasmu Al-Mughirah. Nama aslinya sebetulnya Al-Mughirah, tapi terkenalnya kemudian Jahl. Ini nama bahasa Indonesia juga suka begitu. Ya, ada nama orang itu namanya macam-macam. Ya. Ada alias dan seterusnya. Kita tutup sampai halaman 4 itu tadi ya. Halaman berapa? 202. Nanti insya Allah pertemuannya akan datang. Kita lanjutkan mengenal paman-paman dan bibi beliau yang ke-8 sampai ke-12. Nanti bibinya setelah itu ada Sofia, ada yang lain-lain. Ya, baik. Ini sudah asar bro, udah isya bro. Ya, kita akhiri dengan ditutup dengan doa yang biasa kita kumandangkan, dan saya akhiri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.